Perkenalkan, nama saya Michelle Paulina Martinus. Saya dari kelas 4B KBG, NIM 22012038. Dosen pengajar Insinyur Chris Hombokau, MT. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang kewirausahaan, yaitu ada 5 topik. Topik yang pertama, pengertian kewirausahaan. Topik yang kedua, mengembangkan sikap kewirausahaan. Topik yang ketiga, bentuk-bentuk kewirausahaan. Topik yang keempat, jenis-jenis usaha. Dan topik yang kelima, peran kewirausahaan. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu pengertian. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi banyak orang dan memberikan nilai lebih. Kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Kewirausahaan merupakan kekuatan yang memiliki dampak yang luar biasa dalam dunia bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Topik yang kedua, pengembangan sikap wirausaha. Yang pertama, edukasi dan pelatihan. Mengikuti pelatihan kewirausahaan dapat menjadi langkah awal yang penting dengan mengikuti pelatihan yang relevan. Yang kedua, mentorship. Membangun jaringan dengan para pengusaha berpengalaman dapat memberikan dorongan besar bagi perkembangan karakter wirausaha. Yang ketiga, bergaul di lingkungan kreatif. Berada di lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi sangat penting untuk mengembangkan karakter wirausaha. Yang keempat, pembinaan mental dan emosional. Kewirausahaan seringkali menghadirkan tantangan dan kegagalan. Oleh karena itu, pembinaan mental dan emosional menjadi kunci untuk membantu calon wirausaha membangun ketahanan dan determinasi. Yang kelima, mencari akses pendanaan. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat berperan dalam menyediakan dukungan finansial melalui program kredit usaha mikro kecil dan menengah. Yang keenam, gabung komunitas. Terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas bisa membantu calon wirausaha membangun jaringan yang kuat dengan para profesional dan pelaku bisnis lainnya. Yang ketujuh, temukan inovasi. Kewirausahaan yang sukses seringkali bermula dari inovasi, mendorong budaya inovasi dan kreativitas dalam berbisnis. Topik yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama ada catering rumah. Wirausaha dengan membuka catering rumahan merupakan contoh wirausaha yang dapat dilakukan jika Anda hobi memasak. Yang kedua, dropship. Bisnis dropship merupakan contoh wirausaha yang sedang populer saat ini. Bisnis ini tidak memerlukan modal besar karena Anda hanya perlu menjual produk orang lain tanpa harus menyimpan stok barang. Yang ketiga, ada jasa desain grafis. Jika Anda memiliki kemampuan dalam berdesain grafis, membuka jasa desain grafis bisa menjadi contoh wirausaha yang menjanjikan. Yang keempat, ada usaha toko sembako. Usaha toko sembako merupakan contoh wirausaha yang menjanjikan karena kebutuhan sembako selalu ada. Yang kelima, usaha fotokopi. Usaha fotokopi merupakan contoh wirausaha yang menjanjikan karena kebutuhan untuk mencetak dokumen selalu ada. Yang kelima, usaha potong rambut atau salon. Usaha potong rambut atau salon merupakan contoh wirausaha yang menjanjikan karena kebutuhan untuk merawat rambut selalu ada. Kita masuk pada topik yang keempat, ada jenis-jenis wirausaha. Yang pertama ada usaha retail. Jenis wirausaha yang menjanjikan yaitu usaha retail. Mungkin Anda sering melihat toko-toko yang menjual produk sehari-hari yang biasanya dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua ada startup bisnis. Jenis wirausaha yang selanjutnya ada startup bisnis. Menurut Investopedia, istilah startup mengacu kepada perusahaan pada tahap pertama operasi. Yang ketiga ada industri kreatif.
Jenis wirausaha yang berikutnya yaitu industri kreatif. Kini, industri kreatif di Indonesia biasanya di bawah tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Topik yang kelima ada peran wirausaha. 7 peran kewirausahaan untuk perekonomian Indonesia yaitu yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia adalah membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, jenis usaha makin beraneka ragam. Saat wirausaha membuka usaha baru atau bisnis baru, maka jenis usaha pun menjadi lebih beragam. Yang ketiga, berkurangnya kesenjangan ekonomi masyarakat. Peran kewirausahaan dalam perekonomian adalah mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Wirausaha juga bisa meningkatkan produktivitas nasional saat seseorang wirausaha membuka bisnis dan mengembangkannya. Yang kelima, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional. Wirausaha baru biasanya mengali atau mencari pasokan bahan baku ke industri yang sudah jadi atau bahkan setengah jadi. Yang keenam, pendapatan negara bertambah. Peran wirausaha lain yang tak kalah penting adalah pendapatan negara yang bertambah. Yang ketujuh, faktor-faktor produksi bisa dikombinasikan. Wirausaha bisa menggabungkan atau memadukan berbagai faktor produksi yang ada. Baik, itu tadi penjelasan materi tentang kewirausahaan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.